garap ya secara maksimal itu sesungguhnya adalah potensi perikanan ya, dengan potensi ekosistem luasan terumbu karang 128 km persegi, kemudian 5.000 lebih kilometer persegi adalah wilayah laut dengan potensi perikanan pelagis dengan stok penangkapan lestari 50.000 ton per tahun, juga perikanan demersal yang potensinya ada 4.000 kilogram ya per tahun. Itu juga ya merupakan potensi-potensi yang potensi di Kabupaten Sika. Untuk menggerakkan semua potensi perikanan ini, pemerintah telah berupaya. Ya, yang pertama adalah sumber daya manusia, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Kita baru memiliki 5.085 rumah tangga nelayan. Sesungguhnya dengan potensi yang ada, kita membutuhkan 15.000 rumah tangga nelayan Kabupaten, sehingga potensi penangkapan lestari yang 50.000 ton per tahun tadi bisa tergarap dengan baik. Nah, tentunya ini adalah suatu upaya dan perlu kerja keras dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten. Selain itu, peralatan tangkap dan juga kualitas, selain kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Nah, pemerintah Kabupaten Sika melalui pendidikan vokasi, baik SMK, Politeknik maupun balai-balai latihan kerja. Nah, ini sedang kita gerakkan dengan tujuan bertambah jumlah nelayan tulen yang akan menggarap di Kabupaten Sika. Potensi perikanan di masa pandemik ini sebenarnya tidak terganggu dari aspek pemasaran karena seluruh dunia membutuhkan ikan, artinya demand-nya stabil. Ya, setelah Sika pada 2 bulan lalu kita memasuki zona hijau dari pandemi COVID, kami langsung mengekspor. Ya, potensi antara lain adalah sashimi dan katsubuchi atau ikan kayu dari Jepang dan Korea. Dan ini murni ya dikerjakan oleh tangan-tangan terampil masyarakat Kabupaten Sika. Sehingga dalam upaya untuk menaikkan ukuran ekonomi di Sika, kami sangat serius ya untuk menggerakkan potensi perikanan dengan peningkatan produktivitas. Juga kita mengajak ya teman-teman, khususnya para bupati di sekitar Kabupaten Sika yang memiliki potensi hampir sama untuk bekerja sama sehingga ukuran dan luasan penangkapannya itu lebih jauh ya jangkauannya. Karena secara keseluruhan di NTT itu sesungguhnya terdapat 385.000 ton per tahun untuk potensi perikanan pelagis. Nah, ini kalau digarap semua, saya sendiri sudah berkoordinasi menyampaikan kepada Bapak Gubernur ya bahwa di tengah-tengah kita menggalakkan potensi pariwisata, jangan lupa juga perikanan. Ini menjadi salah satu sumber ekonomi dari masyarakat NTT. Hanya memang di NTT masih sedikit terdapat nelayan tulen. Sehingga secara simultan bersama-sama kita garap ya semua peluang-peluang ini sehingga produksi perikanan di NTT yaitu lebih kita tingkatkan, dan kami di Kabupaten Sika akan memulai itu menggerakkan. Kabupaten Lembata itu sudah kita lakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang perikanan. Juga Kabupaten Flores Timur sebentar lagi dengan Kabupaten Nagikeo dan Kabupaten Hindi, sehingga 5 kabupaten di Flores sebelah timur ini akan bersama-sama ya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui potensi perikanan. Pak, untuk mendorong para nelayan untuk menginspirasi mereka harus mau mengolah sumber daya laut, ini apa yang harus mereka lakukan? Ya, kita sebenarnya melakukan pendampingan ya karena masyarakat di pesisir terutama Kabupaten Sika itu sudah sangat familiar
ya dengan perikanan. Kita perlu memberikan dukungan dengan teknologi penangkapan yang lebih produktif, kemudian perikanan budidaya. Jadi pemerintah harus bersama-sama masyarakat menggait investor ataupun koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Sika yang selama ini lebih banyak koperasi simpan pinjam. Nah, ini sudah kami mengajak mereka untuk melakukan spin-off. Artinya koperasi tidak saja berdagang uang, tapi mau masuk dalam dunia kerja yang nyata. Ya, salah satunya adalah perikanan. Ya, Pak, untuk sektor ikan ini pasar luar itu kan sebenarnya sangat potensial untuk menjawab tantangan pasar internasional bagaimana? Ya, sebenarnya kalau pasar internasional sampai hari ini Kabupaten Sika selalu mengekspor ikan. Ya, kita sudah mengekspor ke Jepang, kemudian juga ke Korea. Nah, untuk ke depan, untuk dikembangkan perlu kerjasama juga dengan daerah-daerah penangkapan seperti Sulawesi Utara, ya, Manado. Nah, ini kita harapkan satu jalur bisa pengiriman ikan lebih cepat melalui udara. Ya, jadi kita perlu sebenarnya adalah kapal kargo. Ya, kapal kargo di mana penerbangan dari Maumere menuju Jepang itu butuh 8,5 jam. Ya, singgahnya adalah di Manado. Nah, ada potensi ikan yang nilai ekonomi tinggi, tidak perlu berlama-lama, langsung kita kirimkan. Nah, ini juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat untuk difasilitasi supaya ada link ya untuk pesawat kargo yang mengangkut potensi-potensi yang bernilai ekonomi dari wilayah kita di NTT. Pak, sebenarnya baru berapa persen Pak yang bisa terserap sekarang ini? Ya, dari perikanan pelagis tadi saya sudah katakan kita baru menggarap 19.000 ton dari 50.000 ton potensi yang tersedia. Jadi belum sampai separuhnya, ya, sekitar 45% yang kita garap. Kalau melihat dari pasarnya sendiri bagaimana? Oh, pasarnya bagus, ya, ikan selalu laku. Selalu laku. Apakah nelayan itu sendiri untuk membuang hasil tangkapannya itu juga sudah punya tempat langsung atau mereka akan mengalami sedikit kesulitan? Ya, sebenarnya tempat pelemparan atau menjual ikan untuk di Kabupaten Sika memang ini ada jalur perdagangannya, tetapi bersyukur di sini ada pabrik. Ya, jadi ada harga pabrik, juga ada harga perdagangan. Setiap ikan itu ada segmennya. Ya, jadi ada yang kelasnya untuk ekspor, ya itu biasanya dijual di pabrik untuk diolah. Kemudian ada untuk pasar domestik, juga pasar lokal itu tersedia. Sehingga nelayan sebenarnya tidak kesulitan untuk memasarkan hasil tangkapannya. Tinggal kualitasnya dan segmen-segmen atau pemilahannya itu yang harus mereka lakukan. Ya, di tempat kita berdiri ini adalah masyarakat nelayan yang jumlahnya kurang lebih ada 2.000. Ya, 2.000 rumah tangga nelayan. Belum lagi di wilayah-wilayah lain. Jadi total di Sika ini ada 5.085. Jadi masyarakat yang ada di pegunungan itu juga kita harapkan berpartisipasi. Ya, kita garap ladang baru kita adalah di laut ya untuk menangkap potensi-potensi ekonomi ini. Kendala kedua memang masih dibutuhkan armada, tetapi pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten ini berangsur-angsur ya kita memfasilitasi para nelayan dengan membantu alat tangkap. Ya, alat tangkap yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kita sebenarnya juga perlu alat tangkap yang lebih besar sehingga menjangkaui sampai dengan 12 mil wilayah provinsi. Jadi nelayan ini juga bisa menangkap sampai ke Lembata, Alor, atau di wilayah selatan. Ya, jadi tidak ada larangan. Sebenarnya izin provinsi kita bisa menjangkau wilayah perairan lebih luas sehingga hasil tangkapannya juga bisa lebih besar. Planning ke depan kita akan menyediakan atau bekerja sama dengan swasta untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi langsung di daerah pegunungan. Ya, misalnya bangun SMK perikanan tapi jangan di tepi laut, di pegunungan, sehingga merubah
menambah wawasan masyarakat di pegunungan untuk mengerti laut dan mau bekerja di laut, dan juga nanti balai-balai latihan kerja.